ibu ini tidak tersinggung disebut anjing oleh Yesus. Tetapi ungkapan berikutnya itulah yang menunjukkan iman yang sederhana tetapi mendalam kepada Tuhan. Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah dari meja tuannya. Kita tahu bahwa anjing di dalam rumah itu seringkali dimanja dan seringkali mendapat kehormatan. Semua bergantung pada si pemilik anjing, bergantung pada tuan rumah. Dan inilah yang ada di benak dan di hati ibu itu. Tidak apa-apa disebut anjing, tapi anjing pun sering mendapat perlakuan yang penuh kasih dari tuannya. Dan akhirnya kata-kata ibu ini membuat Yesus tersanjung dan akhirnya mengabulkan doanya. Maka ibu ini yang tadinya adalah bukan orang Israel, berkat imannya memiliki jalan persekutuan dengan Tuhan, bahkan menikmati anugerah-anugerahnya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah melalui Ekaristi ini kita memohon anugerah kesetiaan dan iman, tidak hanya pada awal hidup kita, tetapi terlebih-lebih juga pada akhir hidup kita. Dan semoga Tuhan yang kita sambut dalam sakramen Maha Kudus menjaga, memelihara kita dalam kesetiaan dan iman itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati Santa Skolastika, seorang perawan yang hidup dari tahun 480 sampai dengan 543. Skolastika adalah adik dari Santo Benediktus Abbas. Ia juga menjadi biarawati dan tinggal di dekat biara kakaknya di Monte Cassino, Italia. Setiap tahun ia selalu mengadakan pembicaraan rohani dengan kakaknya. Suatu kali Skolastika menginginkan agar pembicaraan rohani itu diperpanjang. Namun kakaknya Benediktus menolak. Maka Skolastika berdoa dengan khusyuk sehingga turunlah hujan badai yang hebat dan menghalangi keduanya untuk meninggalkan tempat pertemuan mereka. 3 hari kemudian Skolastika wafat, dan pada saat yang sama Benediktus melihat adiknya itu dalam rupa burung merpati naik ke surga. Marilah saudara-saudari kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita tadi mendengarkan dari bacaan pertama Raja Salomo yang sudah menjadi tua, tetapi meskipun menjadi semakin tua, hidupnya justru mengalami kebalikan dari keadaannya sebelumnya. Raja Salomo mendapat anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Sebagai penerus Daud ayahnya, ia mendapat anugerah kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang tiada taranya hingga kebijaksanaannya itu terkenal, termasyhur sampai keluar batas-batas Israel. Raja Salomo juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membangun rumah Allah, bait suci di Yerusalem,
yang begitu megah, begitu agung dan begitu mulia. Tetapi mendekati akhir hidupnya ketika menjadi tua, Salomo dipengaruhi oleh istri-istrinya yang lebih condong menyembah dewa-dewa. Karena memang Raja Salomo memperistri beberapa adik atau anak dari raja-raja kafir tetangganya. Memang Raja Salomo memiliki relasi politik yang baik dengan kerajaan-kerajaan di sekitar Israel. Tetapi relasi politik itu ternyata merusak dan merugikan relasinya dengan Tuhan. Raja Salomo memulai hidupnya, karyanya sebagai raja dengan sesuatu yang baik, memulai dengan baik, memulai dengan hidup yang setia dan melaksanakan titah-titah Tuhan. Tetapi Salomo mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Dari kesetiaan menjadi tidak setia. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita memohon kepada Tuhan anugerah kesetiaan. Setia itu memang tidak mudah. Setia kepada orang yang kita lihat, yang hidup bersama kita sehari-hari saja, itu tidak mudah, apalagi setia kepada Dia yang tidak kelihatan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita memohon kepada Tuhan anugerah kesetiaan, supaya kita ini setia tidak hanya pada awal, tetapi juga pada akhir-akhir hidup kita. Tuhan sendiri mengatakan, kamu tidak bisa mengabdi dua tuan. Kamu akan membenci yang satu dan mencintai yang lain. Itu persis terjadi pada Raja Salomo. Kecondongannya untuk menyenangkan istri-istrinya dengan mendirikan mesbah-mesbah persembahan bagi dewa-dewa asing, membuat Tuhan murka kepadanya. Dengan demikian Raja Salomo memulai sesuatu dengan baik, mendirikan rumah Allah, tetapi kemudian juga mendirikan mesbah-mesbah persembahan bagi dewa-dewa asing. Salomo memiliki hati yang mendua. Mengabdi Tuhan dengan hati yang mendua, ini tidak bisa di hadapan Tuhan. Maka kita diminta untuk memberikan seluruh hati kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Inilah yang kita minta setiap kali kita merayakan Ekaristi. Terutama kita ingin memiliki iman yang begitu simpel, begitu sederhana, yang dimiliki oleh seorang ibu kafir, seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ibu ini memulai sesuatu, katakanlah dengan sesuatu yang tidak baik. Dia statusnya adalah orang kafir, bukan orang Israel. Tapi mengakhiri perjalanan hidupnya dengan sesuatu yang baik, yaitu menyatakan iman kepada Tuhan dan akhirnya menikmati kemurahan dari Tuhan. Anaknya menjadi sembuh. Ibu yang kafir ini karena mengetahui situasi dirinya sebagai orang kafir, tidak tersinggung, disebut anjing oleh Yesus. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ibu ini tidak tersinggung, disebut anjing oleh Yesus. Tetapi ungkapan berikutnya itulah yang menunjukkan iman yang sederhana tetapi mendalam kepada Tuhan. Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah dari meja tuannya. Kita tahu bahwa anjing di dalam rumah itu seringkali dimanja dan seringkali mendapat kehormatan. Semua bergantung pada si pemilik anjing, bergantung pada tuan rumah. Dan inilah yang ada di benak dan di hati ibu itu. Tidak apa-apa disebut anjing, tapi anjing pun sering mendapat perlakuan yang penuh kasih dari tuannya. Dan akhirnya kata-kata ibu ini membuat Yesus tersanjung dan akhirnya mengabulkan doanya. Maka ibu ini yang tadinya adalah bukan orang Israel, berkat imannya memiliki jalan persekutuan dengan Tuhan, bahkan menikmati anugerah-anugerahnya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah melalui Ekaristi ini kita memohon anugerah kesetiaan
dan iman, tidak hanya pada awal hidup kita, tetapi terlebih-lebih juga pada akhir hidup kita. Dan semoga Tuhan yang kita sambut dalam sakramen Maha Kudus menjaga, memelihara kita dalam kesetiaan dan iman itu. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sungguh aku bersabda kepadamu, kalian telah meninggalkan semuanya dan mengikuti aku. Kalian akan menerima ganjaran 100 kali lipat dan menerima hidup abadi. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai.